Setelah semua prajurit tidur, Mawar diam-diam berbaring di antara mereka. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia selalu tidur paling terakhir dan bangun paling pagi. Yang paling aneh adalah, setelah mandi, ada beberapa orang yang hanya mengenakan kaos. Bahkan ada yang hanya memakai celana dalam. Untuk menghindari situasi ini, Mawar selalu sukarela menjadi penjaga saat waktu mandi. Tapi karena dia sendiri tidak bisa mandi, tubuhnya mulai berbau bedak, dan para prajurit mulai curiga. Suatu malam, setelah semua orang tidur, Mawar diam-diam pergi ke sungai. Begitu dia melepas pakaian dan masuk ke air, tiba-tiba seorang prajurit baru datang dari belakang. Mawar buru-buru menutupi dirinya. Untungnya, prajurit itu tidak melihatnya, dan Mawar selamat. Keesokan harinya, pelatihan dimulai dengan tugas mendaki gunung sambil membawa ember berisi air. Perjalanannya sangat berat, beberapa mulai menangis. Ada yang diam-diam menumpahkan air, agar embernya jadi lebih ringan. Tapi Mawar terus maju sendirian, meninggalkan semua orang di belakang. Dalam latihan menghindar serangan, dia selalu menjadi yang pertama. Sekarang dia selalu ada di depan, bahkan ketika membawa ember air sendirian sampai ke puncak gunung. Sementara yang lain hanya bisa melihatnya. Setibanya di puncak, Mawar melihat pemandangan yang indah dan berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, seluruh dunia akan tahu bahwa perempuan juga bisa melakukan segala hal. Beberapa hari kemudian, tentara musuh kembali menyerang. Unit Mawar dipanggil untuk bertugas di garis depan. Malam itu, Mawar pergi menemui jenderal untuk mengungkapkan identitas aslinya. Tapi jenderal justru berkata, "Aku percaya padamu sepenuhnya. Aku malah berharap anak perempuanku menikah denganmu." Mawar terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya, begitu jenderal memberi perintah untuk menyerang, semuanya melepaskan panah dan menghancurkan garis pertahanan musuh. Begitu musuh mundur, jenderal mengirim Mawar bersama pasukannya untuk mengejar. Namun itu adalah sebuah jebakan. Begitu mereka mengejar, musuh berbalik dan menyerang mereka. Banyak prajurit terluka, beberapa bahkan lari ketakutan. Tapi Mawar tetap bertahan dan terus bertarung. Dia sampai di sebuah lembah terpencil. Tiba-tiba, seekor elang menyerangnya dan Mawar terjatuh dari kudanya. Namun, elang itu berubah menjadi seorang wanita. Mawar langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang. Tapi wanita itu sangat kuat. Dalam amarah, dia menusukkan pedang ke dada Mawar. Mawar melepaskan perban dari tubuhnya, menarik pedangnya keluar dan kembali naik ke kudanya. Saat itu, sebuah burung phoenix terbang di langit. Mawar mengambil pedangnya dari tanah, melepaskan pelindung tubuhnya, membuka rambutnya, dan melompat ke medan perang dengan kudanya. Musuh melemparkan senjata ke arahnya, tapi Mawar menahannya di udara. Setiap kali pedangnya bergerak, satu musuh jatuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Namun, musuh kemudian mengeluarkan meriam dan mulai melemparkan bola api. Melihat rekan-rekannya terbunuh, Mawar segera berbalik dan menembakkan panah ke belakang. Dia meletakkan helm di atas batu, membuat musuh berpikir ada seseorang yang bersembunyi di sana. Ketakutan, mereka menembak ke arah itu. Bola meriam meluncur hingga mencapai pegunungan yang tertutup salju dan menyebabkan longsoran salju. Mawar selamat, namun musuh yang tertimbun salju tak bisa bertahan. Setelah semua prajurit tidur, Mawar diam-diam berbaring di antara mereka. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia selalu tidur paling terakhir dan bangun paling pagi. Yang paling aneh adalah, setelah mandi, ada beberapa orang yang hanya mengenakan kaos. Bahkan ada yang hanya memakai celana dalam. Untuk menghindari situasi ini, Mawar selalu sukarela menjadi penjaga saat waktu mandi. Tapi karena dia sendiri tidak bisa mandi,